mic-nya ada 2. Yang penting nggak ada mic yang lain. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kita punya masjid. Kalau salat tidak lagi kepanasan. Ini saya kira harus menjadi satu hal yang disyukuri oleh kita. Mohon ini dijadikan satu tempat yang bisa membina diri kita selaku orang tua, termasuk juga kita memberi contoh buat anak-anak kita semua. Saya memberi tema kajian kita itu terkait tentang hukum kewarisan Islam. Saya sudah hampir 13 tahun menjadi praktisi untuk membagi waris masyarakat seluruh Indonesia. Jadi saya tahu betul di mana masalah-masalah waris itu terjadi, lalu di mana kesalahan masyarakat sehingga yang harusnya waris itu bisa selesai sehingga menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu, dari kepakaran tentang waris, alhamdulillah untuk pangkat akademik sebagai seorang dosen, bidang saya adalah kewarisan Islam. Berbagai riset saya lakukan, termasuk pengabdian masyarakat seperti kita lakukan pada ba'da maghrib seperti ini. Termasuk juga saya memberikan pendampingan kepada masyarakat langsung, bagaimana mereka yang tadinya sengketa tidak menjadi sengketa, yang tadinya nggak bisa tidur akhirnya bisa tidur, karena selama ini mereka selalu diprasangka yang tidak sepertinya. Begitu. Alhamdulillah, nanti kita coba kaji, termasuk ini saya juga sudah buatin bukunya. Sebagai seorang ulama itu kan harus punya buku. Sudah saya punya 6 buku. Kemudian berbagai riset internasional sudah saya publikasikan. Jadi kalau sebagai ulama Muhammadiyah kita harus punya begitu. Jadi jangan sampai nanti kepakaran kita itu diragukan. Masih muda kok bicara waris, mana buktinya? Begitu Bapak Ibu ya. Saya di Majelis Tarjih, alhamdulillah sudah hampir 3 periode di Majelis Tarjih, sehingga saya tahu betul bagaimana ulama-ulama kita di Jawa Timur yang nanti bisa menjadi satu motivasi buat kita. Di slide yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bagaimana kedudukan waris itu di dalam kajian ekonomi Islam. Yang pertama, saya menyampaikan di sini, mari Bapak Ibu kita berdakwah untuk mensukseskan harta waris yang dimiliki oleh kita, termasuk harta waris yang terjadi di masyarakat kita, agar betul-betul bisa dibagi menurut hukum waris Islam. Kenapa? Karena betapa pentingnya harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang melekat kepada pewaris atau mereka yang meninggal kemudian punya harta waris, dia punya ahli waris, mereka yang berhak menerimanya,
ternyata dibagi tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Kebanyakan kita, oh nggak apa-apa Ustadz, gitu, nggak ada masalah. Apalagi ada Ustadz yang memperkuat begitu dengan pernyataan, kan boleh Ustadz kita bagi sesuai dengan kesepakatan kita. Menurut siapa? Gitu Bapak Ibu. Karena itu kalau di Jawa Timur, ulama-ulama kita di Majelis Tarji, saya tahu betul insya Allah tidak banyak yang punya keahlian. Kalau betul-betul dia punya praktisi, dia punya lembaga waris, itu saya sendiri Pak selaku anak muda. Jadi Mas Erwin, Mas David ini dulu sama-sama pejuang di IRM sama dengan saya. Tapi sayang nasibnya berbeda. Ya karena Mas David dulu banyak kemana-mana, saya kemana-mana sambil belajar. Kemana-mana saya sambil baca buku. Kemana-mana saya terus naik kuliah sampai saya lulus kuliah di program S3 doktoral di Universitas Erlangga di UNER. Karena itu Bapak Ibu, saya tahu betul bagaimana waris, lalu bagaimana mengembangkan waris ini sehingga harta waris itu tidak habis, bagaimana harta waris ini turun-temurun dimanfaatkan oleh ahli waris termasuk keturunannya, sehingga anak-anak kita ini sudah nggak lagi kekurangan harta, apalagi berhubungan dengan tempat tinggal, modal usaha, kecukupan hidup. Akhirnya apa? Mereka nggak lagi nikah mikirin ekonomi, dia berantem. Akhirnya Bapak Ibu, karena nggak dipersiapkan oleh kita, mau nggak mau karena masalah ekonomi mereka berpisah. Padahal harusnya sama-sama kita berjuang. Nah karena itu saya ingin sampaikan di sini kepada Bapak Ibu, termasuk juga para keluarga-keluarga muda, dalam persoalan waris, harta yang dimiliki oleh suami, harta yang dimiliki oleh istri setelah mereka menikah diakhiri nanti dengan adanya perpisahan, baik karena hidup maupun karena kematian, harta itu adalah milik mereka berdua. Itu penting. Makanya saya kalau membagi waris, Bapak Ibu, yang sering saya tanyakan itu, dulu Bapak Ibu sebelum menikah bawa harta enggak? Ya enggak Ustadz, kita kosong-kosong. Ya sudah, separuh milik istri, separuh milik suami. Siapa di antara mereka yang meninggal dunia, bagiannya itulah sebagai bagian harta waris. Makanya contoh, ini kemarin saya ada 2 keluarga di Gresik Bapak Ibu yang berkonsultasi untuk bagi waris, termasuk di Lamongan, karena ada satu saudaranya, dia direktur program Ulama Tarji di Yogyakarta, dia kenal dengan saya, tolong Ustadz bantu keluarga saya bagi waris. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan, banyak ustadz-ustadz kita ini tahu ilmu waris tapi tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan pembagian warisnya. Karena itu saya juga berpesan, kalau memang tidak punya kemampuan di bidang ilmunya, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, karena nanti bisa menjadi masalah. Alhamdulillah ada web yang itu dimiliki oleh Majelis Tarji di Jawa Timur, itu saya sudah ampuh tanya jawab waris Islam. Jadi kalau mereka praktisi kayak hakim, pengacara, itu kalau pengen jadi ahli, dia baca saja 30 tulisan saya itu, dia pasti akan menjadi praktisi hebat menjadi waris. Karena ilmunya sudah saya buka semua di situ. Terkait bagaimana persoalan harta bersama, persoalan ahli waris yang dia
ternyata nggak dibagi-bagi harta warisnya, ahli warisnya sampai meninggal dunia, ternyata dia punya anak, di masyarakat nggak dibagi. Saya bilang, ustadznya siapa? Saya tantang betul Bapak Ibu dalam persoalan itu. Makanya banyak ustadz yang saya tegesin, kalau nggak bisa ilmu waris, tolong jangan menjelaskan waris, gitu Bapak Ibu. Karena ada ustadz katakan, kan nggak apa-apa kita bagi rata, menurut siapa? Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bedah terkait ayat-ayat waris, nangis nanti kalau tahu ilmunya itu. Karena juga ada di antara kita terkadang itu ngakal-ngakalin waris, takut besok kalau dia meninggal anaknya berantem, dia bagi-bagi sebelum meninggal. Rumah sebelah kiri itu buat anak yang pertama, rumah sebelah kanan untuk anak yang B, rumah yang depan itu untuk yang C. Ibu nggak apa-apa di rumah emperan, jangan Bapak Ibu, hati-hati ya. Ini saya sedang banyak membantu para pengusaha Bapak Ibu, ketika mereka meninggal istri atau suaminya, kemudian usahanya itu kita kelola dengan waris, yang itu saya bantu menata bagaimana waris itu menjadi aset yang di-manage atau dikelola. Jadi alhamdulillah banyak tokoh-tokoh pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sudah saya dampingi untuk membagi harta warisnya. Jadi nggak ada Pak, ada sekelas mantan ketua PWM kita dulu, dia dengan ulama kita nggak selesai. Alhamdulillah karena ada menantunya, dia guru besar di UNER, karena dia kenal dengan saya coba bagi, sekarang selesai. Nah besok saya berharap di masjid kita jadikan pusat konsultasi waris yang itu untuk masyarakat sekitar kita. Nanti ketua ranting Muhammadiyah cari siapa orang-orangnya yang akan saya bina, buka pelang di situ menerima konsultasi waris. Caranya gampang. Ustadz Dian, ada masalah begini, tolong bantu bagi. Ya saya selesaikan di sini, saya share ketua ranting, silakan sampaikan kepada jamaah. Itu penting Bapak Ibu, karena banyak masyarakat dia tuh bingung, saya mau bagi waris, siapa yang menjelaskan? Maka Bapak Ibu sebagai anak muda saya sedang berjihad di jalan Allah, bagaimana menyelamatkan kita semua bisa menyelesaikan harta warisnya menurut waris Islam. Coba Bapak Ibu, pertanyaan kita sering muncul, Ustadz, kira-kira kapan saya boleh membagi harta waris yang saya miliki? Sementara masih ada ibu, Ustadz, sungkan ya Ustadz bagi warisnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau harta waris itu tidak dibagi, siapa yang bertanggung jawab harta waris itu tidak berkurang? Coba. Sementara yang terjadi di masyarakat, diam-diam nggak dibagi lama, sampai ada harta waris dikuasai oleh salah satu ahli waris. Istrinya pinter, mas, yang lain kan nggak ada yang tahu, wis ganti sertifikatnya milik emas aja gitu. Saya menemukan di masyarakat ada anaknya yang notaris, dibalik nama semua Bapak Ibu menjadi milik bapaknya. Kalau saya gampang aja, saya punya bos-bos notaris, tolong selesaikan, bantu cek kok bisa muncul akte baru itu, gampang Bapak Ibu. Saya punya jaringan luas untuk mengecek kembali, bahkan sampai di pengadilan nanti tolong pastikan ini sesuai dengan prinsip syariah. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah
Di mana pentingnya Ustadz kita membagi waris agar sesuai dengan waris Islam? Masya Allah Bapak Ibu, ini nggak ada yang bawa Al-Quran ini ya. Ya, coba buka Bapak Ibu surah An-Nisa ayat 13, surah keempat ayat 13. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Mas Erwin kan ada internetnya, bisa bantu di Google kitab. Coba buka di situ surah An-Nisa ayat 13. Nggak apa-apa, kita buka sendiri biar Bapak Ibu bisa melihat langsung. Benerkah ayat itu? Diawali ayat 13, ayat 14 itu yang saya sebut di buku saya Bapak Ibu, doktrin kewarisan Islam. Ini doktrin nih dari Allah Bapak Ibu. Kalimatnya tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ayat 13 surah keempat ayat 13. Kalau nggak tahu surah apa, surah Al-Quran, gitu aja Bu ya. Ya, kita lihat nanti ya, klik aja. Oke, itu contoh tuh Bapak Ibu. Kadang kalau kita cari ayat-ayat itu, nah ini dia, katasin Mas Erwin ya, tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan Allah tentang apa? Di ayat 12, ayat 11, ayat 10, 9, 8, 7 min surah An-Nisa, itu ayat-ayat tentang kewarisan Islam. Ditambah satu ayat di akhir surah An-Nisa, yaitu Bu, surah An-Nisa itu jumlahnya berapa ayat? Ya sekian lah Ustadz, ya gitulah Bapak Ibu, 176. Di ayat 176 surah An-Nisa itu Allah jelasin terkait tentang bagian waris, yang itu hubungannya adalah pewaris atau orang tua atau si mayit yang meninggal, dia tidak memiliki keturunan, tapi dia punya saudara kandung. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu, karena anak-anak juga tidak mau diberitahu, sementara ibu juga menganggap itu gampang-gampang saja. Ketika suaminya meninggal, ada beberapa aset itu sudah dijual sama saudara kandung si mayit. Makanya ini hati-hati nih Bapak Ibu, nih hati-hati nih, karena nanti di ayat tadi surah An-Nisa ayat tadi 13 dulu Mas Erwin, kembalikan lagi. Itu Allah sampaikan tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi lihat di ayat 14, coba digeser Mas Erwin, di ayat 14-nya. Ini sebaliknya nih, ini yang hati-hati nih Bapak Ibu. Wa may ya'sillaha, dan siapa yang membangkang terhadap ketentuan Allah itu. Jadi kata-kata asayusi, maksiat. Kita ada kata-kata maksiat itu kan sebenarnya orang yang membangkang terhadap ketentuan Allah sehingga dia berbuat maksiat, itu loh Bapak Ibu. Sebenarnya dari situ tuh. Dan siapa yang membangkang terhadap ketentuan Allah, yaitu waris, wa may yata'adda hududahu, dan dia enggan menggunakan hukum waris itu untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Yudkhilhu nar khalidan fiha. Karena itu Bapak Ibu, saya sekarang sedang berjuang
untuk bantu masyarakat, keluarga-keluarga muslim. Ayo sempurnakan bagian waris orang tua kita, karena orang tua kita itu bergantung mau masuk surga atau masuk neraka. Padahal harta itu sudah susah payah dicari oleh orang tua kita. Makanya saya kalau ada yang berantem terkait masalah waris, Bapak Ibu, sudah jangan mikir diri sendiri dulu, sebentar, coba dengerin dulu. Waris itu bukan persoalan bagi-bagi harta, bukan, Bapak Ibu. Ini bagaimana kita membagi harta waris orang tua kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Terus saya kembangkan, ayo kelola itu menjadi sesuatu yang produktif. Nggak bisa ya Ustadz kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita itu sudah kadung nunggu besok kalau saya dapat waris orang tua saya pengen beli mobil Alphard gitu loh Bapak Ibu. Udah gitu, karena istrinya mohon maaf, karena istrinya nggak soleha, mata duitan lagi. Mas, kan kamu punya harta waris, ayo cepet mas, masa kita mau hidup miskin terus gitu Pak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Berantem mereka. Itu yang terjadi di masyarakat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini hubungannya kompleks ini. Nah, karena itu mohon ini dipelajari betul. Nanti kalau ada kajian-kajian berlanjut saya akan latih. Nanti Bapak Ibu akan menjadi pejuang-pejuang hukumnya Allah, membantu orang bagi warisnya menurut petunjuk Allah. Karena ini loh Bapak Ibu, masalah besar terkait tentang waris. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam persoalan waris, coba Mas Erwin buka di ayat 7. Kita coba nanti PowerPoint-nya dibagikan kepada seluruh jamaah. Itu sudah saya buatin buat Bapak Ibu. Saya ingin tunjukkan penting-pentingnya dulu bagaimana waris. Tolong buka di ayat 11 Mas. Ini ayat-ayat penting yang nggak pernah dipelajari oleh kita Bapak Ibu, sehingga tidak ada rasa getar dalam diri kita. Coba Allah kalimatnya itu, yusikum, Allah sedang berwasiat kepada kamu wahai orang tua, fi auladikum, terhadap anak-anakmu, lidzakari mislu hazzil unsayain. Kalau nanti kamu punya anak, anaknya laki dan perempuan, tolong nanti bagi laki-laki itu bagiannya 1, perempuan bagiannya separuh. Dibuletin sama kita dalam ilmu matematika, aritmatika, 2:1. Jangan dibantah. Gimana Ustadz biar adil? Adil menurut sopo? Ini penting. Lalu bagaimana Ustadz? Saya pingin Ustadz ini benar-benar dibagi rata. Oke, kumpul dulu musyawarah. Saya bagi dulu 2:1. Mas Erwin, kamu bagiannya 2. Ini yang 1 perempuan bagiannya 1. Ini ilmunya. Siapapun yang sudah menerima harta waris diterima dulu. Silakan yang sudah menerima, dia boleh membagi harta yang dia terima kepada mereka yang kurang. Itu ilmunya. Karena ada kaidah dalam kajian waris itu tanazzul anil haq. Ini butuh ilmu Bapak Ibu.
Tapi pertanyaannya Pak, orang kalau sudah punya harta, apalagi butuh harta, kira-kira dibagi nggak tuh saudaranya? Sedikit Pak yang begitu. Wong saya juga kurang ya Ustaz. Wah, Alphard itu harganya 1 miliar, kurang Ustaz. Gimana mau saya bagi? Makanya Bapak Ibu, saya pesen anak-anak Bapak Ibu, didik nak, tolong kamu belajar yang serius, tolong belajar ekonomi. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau saya juga tidak ngerti bisnis, mungkin saya hanya dosen Unmu Surabaya saja, yang gaji saya ya dosen seperti itu. Tapi karena saya ngerti bisnis, saya punya beberapa usaha, saya bantu bisnis orang-orang sesuai dengan prinsip syariah, saya bantu rumah sakit menjadi rumah sakit syariah, saya bantu bank menjadi bank yang betul-betul bisa syariah, sehingga Allah beri saya rezeki dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Itu penting. Saya pesan Bapak Ibu, hidup ini harus berwibawa kita dengan namanya harta itu. Bukan harta menyebabkan kita menjadi maksiat, bukan. Tapi dengan harta kita bisa berdakwah dalam masyarakat. Karena persoalan waris ini terjadi karena banyak ahli waris yang memang sudah menunggu bagian warisnya. Itu loh Bapak Ibu. Harusnya besok kalau ada bagian waris, Ustadz boleh nggak harta waris yang saya terima Ustadz, kemudian saya berikan kepada masjid saya di sini Ustadz. Saya mau ketemu ketua ranting Muhammadiyah gitu. Wah gitu loh Pak. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Saya sedang menunggu itu. Yang ada Bapak Ibu enggak dapat harta waris, ngakunya punya harta waris. Yang tidak dapat bagian waris, dia nyebut-nyebut, itu si Maid kan dulu saya kuliahkan Ustadz. Oh, yang kuliah itu kan bagian dari amal soleh. Saya banyak menemukan masyarakat, Ustadz, itu kemarin yang bantu ibu berobat itu kan saya Ustadz. Ya sudah, saya gampang baginya. Sudah, sekarang saya sampaikan dulu, amal solehnya mau hilang atau dapat hartanya. Lah kok diungkit-ungkit? Makanya Bapak Ibu, anak yang soleh dan soleha ini menjadi penting. Dan itu dipesan oleh Allah berkaitan dengan persoalan waris itu di surah An-Nisa ayat 9. Coba buka Mas. Ini semua ilmunya Al-Quran loh Bapak Ibu. Saya ditanya, Ustadz kitab warisnya menurut ulama siapa? Gak usah, ini loh udah saya buatin. Saya juga bisa kok. Bener Bapak Ibu. Ya ini, oleh karena itu Ibu sekalian, coba di ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan sekiranya dia takut, law taraku, sekiranya mereka, min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dari keturunan-keturunan di belakang mereka itu keturunan yang lemah, khafu alaihim, takutlah kejadian seperti itu. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi masyarakat yang menunggu harta waris itu semua sudah direkam oleh para pemikir-pemikir ekonomi Bapak Ibu. Jadi generasi muslim kita ini sekarang itu sedang menunggu kapan saya menerima harta waris, gitu loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi sekarang ini. Saya suatu ketika di keluarga Bapak Ibu, karena dulu kita punya kecukupan, orang tua dia sukses, karena dia mungkin dianggap kaya sama ibu bapaknya, walaupun sawahnya di mana-mana dia nggak dibagi sama sekali.
dalam proses hidup kan orang bisa turun Pak, blek, karena ekonomi. Mintalah waris gitu Ibu, mikir karena punya kebutuhan, anak buat sekolah sampai sakit Ibu. Masa saya anak tapi nggak dapat bagian, karena ada kebutuhan tadi itu loh Ibu, untuk anak sekolah, untuk ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena ada beberapa tanah itu, ini untuk anak A, untuk B, untuk C. Bagian saya, Mah, udah ya, jangan ungkit-ungkit lagi, itu bagian saya, nanti buat Mama. Tolong jangan ngomong lagi nggak dapat bagian waris dari orang tua. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua senang, tenang, udah nggak lagi kepikiran apa-apa. Tapi saya sebagai seorang anak, insya Allah dengan kecukupan diberi rezeki oleh Allah, saya dengan ikhlas memberikan itu buat orang yang membutuhkan. Itu loh Bapak Ibu yang dibutuhkan zaman sekarang itu. Benar Bapak Ibu, saya sebagai kader Muhammadiyah, mohon maaf Bapak Ibu, saya dirayu kerja di sana Ustadz, di sana, di sana. Saya hanya bilang, Prof, izinkan saya biar ngajar di UNU Surabaya saja. Nanti kalau saya dibutuhkan ilmunya, saya siap untuk ngajar di kampus-kampus yang profesor ngajar. Kenapa Bapak Ibu? Saya takut kalau saya pindah kerja itu karena persoalan dunia. Saya takut. Masya Allah Bapak Ibu, siapapun yang mencari akhirat, maka Allah akan cukupkan keduniaan mereka. Itu penting Bapak Ibu. Makanya anak-anak didik Pak, ajarin dakwah. Nah, ayo yang serius agar kita bisa menggapai amal soleh dengan dakwah. Ayo jangan main-main, nah, belajar yang serius. Ini adik-adik Ustadz beri motivasi. Setelah saya dulu lulus kuliah S3, saya coba ngurut ke belakang. Ya Allah, ternyata saya belajar serius, enggak nyontek. Ini loh Bapak Ibu, belajar serius enggak nyontek 30 tahun Bapak Ibu, 30 tahun. Tapi ilmu yang saya pelajari sekarang, Masya Allah, tinggal tring keluar. Saya bantu masyarakat, bantu mereka-mereka yang butuhkan. Tadi saya sebelum berangkat ke sini, itu ada jamaah yang dia selalu ngontak saya. Dia tahu cari-cari waktu kosongnya Ustadz itu kapan. Tolong Ustadz, saya mau ketemu. Saya pingin mendirikan satu lembaga keuangan syariah Ustadz. Pokoknya Ustadz yang bisa dampingi kita. Saya bilang, udahlah ayo, kalau memang serius, ayo kita bantu masyarakat. Karena dia resah. Banyak orang yang dia punya hutang, akhirnya kena rentenir, dia kena ini. Dia bilang, mau, ya sudah, saya senang. Coba nanti kalau kita dirikan lembaga keuangan, tolong nanti jangan mahal-mahal bagi hasilnya gitu. Saya di kampus UNU Surabaya Bapak Ibu, saya ketua koperasi syariah. Sekarang asetnya itu 3,9 miliar. Mulai dari satpam itu kalau saya masuk gerbang, Assalamualaikum Ustaz gitu. Kenapa begitu? Karena kalau dia mau butuh uang, Ustaz tolong cepetin dong Ustaz, saya lagi butuh uang gitu. Dan saya dekat dengan mereka-mereka di bawah. Insya Allah, Ustaz bisa nggak? Bisa. Ustaz saya punya ini Ustaz, tapi saya punya kendala ini, bisa nggak? Bisa. Cuma begitu tok loh Bapak Ibu, kita diberi penghargaan oleh mereka. Terima kasih Ustaz, saya sudah dibantu. Allah Akbar. Nanti ranting kalau bisa di masjid dirikan koperasi syariah, nanti saya bina, nanti saya bantu. Ya Bapak Ibu, bantu masyarakat itu. Ya, belum lagi bicara waris yang besar begini, yang kecil-kecil loh kita nggak bisa ngawal Bapak Ibu. Ya, itu.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada ayat-ayat begini. Itu sebenarnya yang menjadi doktrin itu, di samping kita sebelum meninggal besok, anak-anak itu udah disiapin. Karena saya ketemu di beberapa tempat Bapak Ibu, saya tata dia mengelola harta warisnya, dia punya tambak banyak. Ustadz, walaupun saya berhak Ustadz bisa minta keuntungan untuk mengelola tambak ini Ustadz, saya ikhlas Ustadz. Harta penghasilan dari tambak ini saya bagi kepada seluruh ahli waris. Itu loh Bapak Ibu. Tapi jumlah yang begitu itu sedikit Bapak Ibu. Yang banyak, loh kok aku titi ya Ustaz dapatnya, gitu loh Pak Ibu. Saya kalau sudah bagi waris saya hitung-hitung Pak, wong cuma 4 juta loh, pakai berantem lapo sih. Setelah saya bagi itu loh Ibu, hampir aja keliru kemarin itu bagi warisnya. Ada seorang perempuan karena dia nggak punya anak, menikah sampai 3 kali Ibu. Dia mau bagi waris dengan suami yang pertama, mungkin sepertinya saudaranya udah nuntut, boleh nggak Ustadz dibagi separuh-separuh? Sebentar Bu, sebentar, saya arahkan, terus saya buatin tulisan Pak, saya gini loh bagiannya, nanti saudara kandung si mayat bagiannya sekian, selesai tuh Pak Ibu. Di Batam, di Kalimantan, di Bali Pak Ibu, udah tenang aja, saya bagikan gini-gini. Setelah sudah oke, ketemu dengan saudara, alhamdulillah Ustaz sudah selesai ya, sudah alhamdulillah. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita bantu orang tua kita ini, jangan ngerebut hartanya, bukan, tapi selamatin orang tua kita itu. Hartanya itu dibagi menurut waris Islam. Kenapa? Karena di ayat 11 tadi itu kalimatnya wasiat. Contoh Bapak Ibu, kalau kita punya wasiat dari orang tua kita, ini wasiatnya bener loh Bapak Ibu, karena ada wasiat yang salah. Jadi wasiat itu Bapak Ibu, pesan yang kita berikan sebelum kita meninggal untuk membagi harta itu, ini wasiat yang sesuai dengan syariah. Itu bukan untuk anak-anak ahli waris, bukan Bapak Ibu. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Ini contoh, kita punya anak laki dan perempuan. Kalau besok kita meninggal, kan saudara kandung nggak dapat, kan gitu. Kita udah mikir, mah ini sebelum meninggal kan saudara kita ini butuh bantuan, sering kita bantu, kita masih hidup. Ini kalau nggak kita wasiatin, ini besok anak kita nggak ngerti nih. Gitu Ibu, tulis wasiat, 1/3 dari harta kita tolong anak-anak bagi untuk saudara-saudara bapak yang membutuhkan, gitu loh Ibu. Karena kasihan Pak, saya di masyarakat ini ada saudara-saudara yang bergantung kepada. Jadi gini Pak, kita di masyarakat itu kan kadang satu keluarga yang sukses cuma satu, atau semuanya sukses yang ngerti loh cuma satu orang. Saya sama istri Pak Ibu, itu ngapain kita takut untuk berbagi kepada orang lain? Beri, nanti Allah beri rezeki kita lagi. Gak apa-apa kita nggak punya uang, bener Pak Ibu. Gak pernah kita kekurangan itu. Nyekolahkan keponakan, saudara-saudara yang lain. Memang kadang kita ini godaannya begini Pak Ibu, baru dapat bonus udah di WA, boleh nggak pinjam duit Mas, gitu Pak Ibu. Itu godaan kita. Baru pengen tersenyum udah cemberut lagi. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kesempatan saya untuk bisa bantu mereka. Ilmunya Bapak Ibu dalam persoalan harta, kalau kita niatin untuk sedekah, zakat, infak, hibah, itu Bapak Ibu akan Allah
kembalikan kepada kita dengan berlipat-lipat. Yang penting di sininya loh, ada iman enggak? Jangan dikira Bapak Ibu saya seperti ini juga aset saya banyak. Enggak, biarlah aset saya dalam bentuk amal soleh, bukan harta, bukan rumah, bukan yang lain. Tapi ketika saya butuhkan, Allah cairkan amal soleh itu dalam bentuk harta yang kita butuhkan. Saya pernah bagi orang-orang bagi waris loh Bapak Ibu, 100 sertifikat loh. Itu kalau udah waktunya bayar pajak, panggil konsultan pajaknya itu. Yopo caranya, ada pengurangan. Bohong nggak, Ibu? Bu, bohong nggak? Makanya Pak Ibu, saya nggak pernah terbelalak orang yang asetnya banyak. Dan memang nggak boleh begitu. Kita sesuai kebutuhan. Sementara di masyarakat mereka berebut untuk menguasai aset, seolah-olah kalau asetnya banyak dia bahagia gitu loh Pak Ibu. Ya emang bahagia sedikit, tapi di hatinya keluh kesah. Saya ada Bapak Ibu orang mungkin dia asetnya banyak, sakit keras Pak, itu udah bagi-bagi hartanya. Loh salah Pak, ini istrinya protes. Lu habisnya Bapak enak aja ya Ustaz, bagi-bagi untuk pondok ini. Anaknya datang ke saya, sudah bilangin Bapak, nanti Ustadz yang bertanggung jawab untuk menata asetnya. Oh sekarang sembuh tuh Bapak Ibu, nggak jadi bagi-bagi itu, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, ini saya kasih ilmu secara ekonomi. Kalau kita masih hidup, apalagi suami istri sudah berkeluarga, ingat harta yang kita punya itu harta bersama suami dan istri, bukan harta suami saja loh. Ingat nih Bapak Ibu, istri-istri juga saya kasih ilmunya. Mentang-mentang istri bekerja, suami kerjanya sampingan, dia keren-kerenan. Enggak, suami istri yang punya penghasilan dia bekerja, ketika dia setelah menikah, bertambahnya aset mereka itu milik suami istri loh. Makanya saya sering ditanya sama orang, mana dalilnya Ustaz? Ente ngerti usul fikih nggak? Al-Qurannya mana? Hadisnya mana? Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran hadisnya nggak ada, kita pakai apa dalam usul fikih? Ijtihad. Maka suami istri, Bapak Ibu, secara ilmu ekonomi, mereka yang sedang menikah, kan kalau kita menikah tuh Mas David, Mas Erwin, kita kan ijab qabul toh. Qabil tuh nikah haha, kan? Angkah tuka wajawaz tuka, kan begitu. Kita jawab qabil tuh, itu kan ijab qabul. Ijab qabul itu akad. Jadi suami istri ketika dia menikah, dia sedang berakad. Pertanyaannya, akadnya apa? Akadnya syirkah. Musyarakah itu loh Ibu. Makanya ketika mereka tidak punya perjanjian perkawinan, kalau kita nanti di pengadilan agama, dibagi separuh milik istri, separuh milik suami. Itu loh Bapak Ibu. Karena istrinya nggak ngerti, dia sewa pengacara, dia mencari cara-cara gimana, pokoknya dia nggak berhak mendapat harta bersama. Udah gampang Ibu. Gampang. Saya banyak juga bantu masyarakat dalam persoalan harta bersama Ibu. Sudah, bismillah, ajukan di pengadilan. Nanti pengacaranya saya carikan, saya minta kepada mereka, tolong kamu dakwah dengan saya, bagi keahliannya sekarang dengan Allah, jangan dengan manusia untuk minta duit terus. Benar Pak Ibu, saya punya anak pengacara-pengacara yang bagus-bagus, yang dia saya minta tolong kemampuan kita bersirkah dengan Allah. Nanti kalau memang dapat rezeki, Allah akan lipat gandakan dengan cara yang lain. Saya pernah Bapak Ibu jadi saksi ahli di sebuah pengadilan. Setelah saya pulang jadi saksi ahli Bapak Ibu,
Ustaz jangan pulang dulu, dikasih ya Bu? Dikasih cabe, kacang panjang, terong gitu loh. Saya sampai nangis Pak Ibu, ya Allah. Ada enggak ya orang-orang yang punya kemampuan dia mau begini gitu loh. Bener Pak. Makanya kader-kader Muhammadiyah, anak-anak Bapak Ibu tolong dididik betul untuk dakwah Pak. Kasihan. Masyarakat ini kasihan Ibu. Bantu mereka dan beri contoh. Saya nggak pernah kekurangan, artinya sampai melarat itu dengan begitu Ibu. Enggak. Saya semakin punya jaringan yang luas, saya diberi amanah yang luas. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu. Walaupun saya kader Muhammadiyah, saya diberi kepercayaan membantu satu lembaga NU itu, rumah sakit NU yang saya bantu untuk menjadi syariah. Saya bilang, dokter saya ini orang Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa loh Ustaz, kita kan sama. Ya sudah Alhamdulillah. Itu kan secara logika nggak masuk akal sebenarnya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak Ibu ya, ini ilmunya tadi. Jadi wasiat itu, dari wasiat itu Pak Ibu, itu kalau kita tunaikan itu wajib kalau benar. Tapi kalau wasiatnya salah, contoh dia udah wasiat Pak Ibu sebelum meninggal, rumah itu buat A untuk anak B untuk C, batal. Karena wasiat itu kita gunakan untuk selain ahli waris. Sudah saya tulis tuh di webnya Tarji terkait tentang bagaimana wasiat itu. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini banyak di masyarakat itu ngakal-ngakali bagian waris seolah-olah biar dia nggak berantem. Coba dibuka di ayat 11. Ini orang-orang yang senantang-nantang Allah. Itu ada kalimat tuh Bapak Ibu. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, sesungguhnya mereka itu nggak tahu mana bagian yang paling memberikan manfaat. Itu kata Allah Bapak Ibu. Kita keren-kerenan ngatur-ngatur hidup. Enggak. Dan saya pesan Bapak Ibu, kita dalam Islam dengan ilmu waris ini, kita itu harus punya harta loh dalam hidup itu. Benar Pak, tolong Bapak-bapak, anak-anak didik betul, doain setiap hari. Anak saya doakan, ya Allah sempurnakan pertumbuhannya, ya Allah kuatkan daya tahan tubuhnya, cerdaskan pikiran, hati dan sikapnya, ya Allah jadikan dia pengusaha, ya Allah. Kita tunggu sebentar Pak ya, kita tunggu azan sebentar.
Muhammad Rasulullah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi beberapa tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu saya simpulkan. Nanti kita habis ini tanya jawab. Satu Bapak Ibu, kalau kita pingin mengkaji betul waris Islam, Ibu buka Al-Quran ayat 7 sampai dengan ayat 10. Itu saya bagi namanya etika sebelum pembagian waris. Contoh, kapan sih harta waris itu dibagi? Ketika ada yang meninggal. Harta waris itu dibagi kepada siapa? Laki dan perempuan. Baginya bagaimana? Sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau hartanya sedikit dan banyak dibagi nggak usah, dikit maupun banyak dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Itu dijelasin di surah An-Nisa ayat 7. Gitu loh Ibu. Ustadz, kalau seandainya ada orang saudara kandung saya Ustadz, dari orang tua saya, dia minta terus Ustadz, padahal kan nggak dapat bagian waris. Wis bagi. Di mana dasarnya? Di surah An-Nisa ayat 8. Gitu loh Ibu. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Ketika datang pembagian waris saudara kandung dari si mayit, anak-anak yatim, orang miskin, apa kata Allah? Farzuquhu minhu, bagilah dia sekedarnya. Wal yaqulu qaulan ma'rufa, dan berkatalah yang ma'ruf, yang baik. Jangan dibalik Bapak Ibu, mau ikut campur aja, mau minta aja, enggak boleh begitu. Gitu loh Bapak Ibu. Ini ilmu tuh karena orang enggak ngerti, enggak mau baca ayat-ayat Allah itu tuh. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita punya harta Bapak Ibu, insya Allah kalau kita beri kepada siapapun, kalau itu jalannya baik, Allah ganti kok. Gitu loh Ibu. Ya, ini penting. Musyawarah, ayo mas-mas, mbak-mbak, kita mau kasih berapa ini buat saudara kandungnya ayah. Karena kalimatnya farzuquhu, maka beli rezeki dari itu. Gitu loh Ibu. Kalau kata-kata rizki itu sebenarnya milik Allah. Jadi gini Pak, masalah waris itu begini. Saya punya harta nih 4. Saya meninggal, hartanya kembali kepada Allah dulu. Gitu loh Pak Ibu. Dibagi berdasarkan ketentuan Allah. Makanya dalam ekonomi yang menjadi pemilik pertama itu siapa? Allah. Kita itu pemilik yang kedua loh Pak Ibu. Ilmunya dalam harta itu begitu. Teori kepemilikan tuh gitu loh dalam ekonomi Pak Ibu. Kita nggak ngerti. Kan saya yang capek Ustadz. Masya Allah, mateng nih dulu ilmunya gimana. Ibu buka nanti surah At-Taubah itu ayat 24. Ngeri loh Pak Ibu. Dan sekiranya harta yang kamu usahakan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, hati-hati itu Allah akan datang dengan urusan. Itu ada 8 hal loh Ibu. Perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, rumah yang kamu cintai, itu ngeri Ibu. Makanya kalau kita bener-bener punya anak Bapak Ibu, nak tolong kamu belajar Al-Quran nak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya walaupun kecil-kecil begini nggak ada jenggot, saya masuk kelompok mufassirnya Muhammadiyah. Kita kemarin ada beberapa, saya ini termasuk yang muda, tentu juga banyak yang muda, bareng-bareng yang kita ajak, ayo kita jadi orang-orang yang berkontribusi untuk membagi itu. Ini penting Bapak Ibu. Masya Allah, itu amal soleh semua Pak. Di ayat 9 itu terkait tentang jaga dong keturunan kita, jangan sampai besok mereka itu lemah. Gitu loh Ibu. Ayo jaga betul keturunan kita. Insya Allah Bapak Ibu, pengalaman saya ketika mereka sekolahnya baik, dia taat pada orang tua, dia taat kepada guru, insya Allah punya pekerjaan Pak. Saya yakin insya Allah dia punya pekerjaan.
nggak akan dia nganggur dan ketakutan, tidak punya. Dia punya, yakin saya, karena dia punya kemampuan untuk terus dia bergerak, dia berusaha. Tapi yang kadang males Pak, disuruh belajar ya tidur, diperintah orang tua disangka dimarah-marahin, dikasih duit dianggap kok kurang terus, sementara teman saya bawa mobil. Saya minta motor aja nggak dapat Ustadz. Kamu ngerti nggak orang tua itu nggak bisa beli motor? Ngerti Ustadz. Ya sudah itu, gitu loh Ibu. Benar Pak Ibu. Ini kita ini dihadapkan generasi-generasi yang dia itu lebih seneng tangan tuh di bawah ketimbang tangan di atas sekarang. Sukanya banding-bandingin dia. Nah, dia mah wajar Ustadz, dia pinter. Wong orang tuanya lo kaya, saya lo harusnya kamu lebih pinter. Ya Allah, beri saya ilmu ya Allah. Dengan keterbatasan ini ya Allah, jadikan saya orang-orang yang pinter ya Allah. Kan bisa Ibu. Bisa nggak Bapak-bapak? Bisa, bahkan makbul itu doanya kalau kita ngerti Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu. Di ayat 10 di surah An-Nisa, kalau itu bukan hak kamu jangan ambil. Itu sama seperti kamu makan api neraka, di perutnya nyala-nyala itu, gitu loh Ibu. Di ayat 11, ayat 12 itu baru bagian warisnya. Suami istri bagian warisnya berapa? Ibu, bapak dari si mayit bagiannya berapa? Anak perempuan bagiannya berapa? Anak laki-laki berapa? Gitu Ibu. Saudara kandung bagiannya berapa? Itu di ayat 11, ayat 12 ditambah 176, itu namanya bagian warisnya. 13-14 itu doktrin kewarisan Islam. Mengapa harus waris Islam? Tolong dijaga Bapak Ibu. Ya. Oke, saya kira ini sudah padat ilmunya. Saya harus ngajar 1 tahun mahasiswa, saya habiskan 1 jam di Bapak Ibu sekalian. Pinter nggak tuh Bapak Ibu tuh? Bener Pak. Ya, ini saya harus ngajarin 1 tahun, 1 semester untuk memahami hukum warisnya, semester keduanya untuk mempelajari bagaimana kewarisan di dunia Islam. Dia teliti negara-negara lain bagaimana. Saya beritahu Bapak Ibu, Indonesia paling good persoalan waris, karena negara dia membantu masyarakatnya bagaimana mereka membantu warisnya menurut waris Islam melalui pengadilan agama. Benar Bapak Ibu, hanya Indonesia. Makanya kalau kita nggak bagi waris sesuai dengan hukumnya Allah, itu kebangetan. Saya udah bagi waris Bapak Ibu di suatu daerah, karena udah punya utang orang tuanya Bapak Ibu, anak-anaknya menghindar semua Pak. Wah, bukan urusan saya Mas, itu salah Mas dulu, hutangnya semakin bertambah gitu Pak. Lah terus siapa yang bertanggung jawab? Makanya Bapak Ibu, ini saya sekarang kan pengawas syariah di Lajismu, saya sedang pengaruhi, saya ingin berikan opini syariah dari pengawas. Tolonglah kalau memang kita punya kemampuan untuk bantu si mayit, bantulah. Kenapa? Karena negara tidak punya alokasi dana untuk bantu orang yang berhutang Ibu, nggak ada. Kasihan, jadi kita berkorban, nggak apa-apa. Yang penting kita kan sesama hamba Allah, bukan urutan keluarganya, bukan, tapi hamba Allahnya. Silakan saya buka pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Ustaz.